Dewan Juri yang terhormat, dan para peneliti muda yang berbahagia. Penurunan produktivitas tanaman padi di Indonesia seringkali berfluktuasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jawa Tengah pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 76.878 ton. Salah satu penyebab utama terjadinya penurunan tersebut yaitu serangan hama. Menurut Susanto 2013, hama yang menyerang tanaman padi yaitu tikus, penggerek batang, orang, dan hama keong-mas. Menurut Budiono 2006, hama keong-mas berpotensi dalam mengakibatkan kerusakan tanaman padi berkisar 10–40%. Pada umumnya, petani di Indonesia dalam menanggulangi hama yaitu dengan menggunakan pestisida kimia. Sedangkan kita ketahui penggunaan pestisida kimia yang berlebih akan berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, dan dapat mengakibatkan resistensi hama. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang dapat menanggulangi hama namun aman bagi lingkungan. Menurut Widiawati 2011, pestisida yang aman digunakan yaitu pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau pestisida nabati. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat pestisida organik yang terbuat dari suet. Yang kita ketahui kandungan dari suet yaitu asam oksalat, asam alkaloid, saponin, fenol, dan flavonoid yang cocok untuk dijadikan sebagai pengendali hama. Namun kandungan tersebut membutuhkan kombinasi lain agar mendapatkan hasil yang efektif, yaitu dengan mengombinasikan pare. Menurut Subahar 2004, pare memiliki kandungan diantaranya saponin, flavonoid, fenol, asam butirat, dan tanin. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, kami siswa kreatif dan inovatif dengan saya Meta Dewi Yustiani, saya Diva Ardila, dan saya Rara Wahyu Indriani dengan didampingi oleh guru pembimbing kami menemukan solusi terbaik yaitu potensi muamor sebagai pengendali hama keong-mas pada tanaman padi. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yang pertama yaitu bagaimana pengaruh Molluscida muamor terhadap mortalitas hama keong-mas. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh dari Molluscida muamor melalui perhitungan LC50, dan yang terakhir yaitu bagaimana karakteristik gugus fungsi, ekstrak suet, dan ekstrak pare yang dapat dijadikan sebagai Molluscida. Selanjutnya ada penjelasan dari penelitian kami yang pertama yaitu padi atau Oryzena sativa. Menurut Sadiki 2001, padi merupakan tanaman pangan yang dikonsumsi oleh warga negara Indonesia berkisar 90%. Yang kedua yaitu hama keong-mas. Menurut Basri 2010, hama keong-mas betina mampu menghasilkan telur sebanyak 2.500 dalam satu siklus hidup. Yang ketiga yaitu umbi suwet. Menurut Sutomo 2008, umbi suwet ketika akan masak maka memiliki ciri khas yaitu daunnya mulai membusuk. Dan yang terakhir yaitu pare. Menurut Subahar 2004, pare merupakan tanaman semusim yang hidup di dataran rendah. Penelitian ini dilakukan di Lab Fisika SMA Negeri 1 Kejabung pada 11 Januari 2020. Penelitian ini merupakan penelitian murni eksperimental laboratoris. Menurut Sukmadinata 2008, penelitian eksperimental merupakan penelitian eksperimen yang menguji secara langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Populasi penelitian yaitu keong-mas yang berasal dari daerah Kejabung. Sedangkan sampel yaitu 5 keong-mas perulangan yang berasal dari desa Sokanegara. Adapun yang merupakan variabel tetap dari penelitian kami yaitu jenis dan jumlah sampel hama keong-mas. Yang merupakan variabel bebas yaitu perlakuan variasi konsentrasi Molluscida muamor. Dan yang terakhir yang merupakan variabel terikat yaitu tingkat mortalitas pada sampel hama keong-mas. Hipotesis yang dapat ditarik dari penelitian kami yaitu Molluscida muamor memiliki pengaruh terhadap mortalitas hama keong-mas. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan Molluscida muamor yaitu blender, pisau, botol bekas, wadah atau nampan, saringan, kasa, air, alat penyemprot tanaman, sulut, dan pare yang masing-masing 1 kg. Tahap pembuatan Molluscida muamor yang pertama pencucian, kedua pemotongan, ketiga penghalusan, keempat pencampuran ekstrak sulut dan pare dengan perbandingan 1:1. Molluscida muamor dibagi menjadi beberapa konsentrasi, yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Langkah yang terakhir dilakukan pengujian dan pengamaran terhadap Molluscida muamor pada hama keong-mas yang telah disiapkan dengan menggunakan ulangan sebanyak 3 kali ulangan. Untuk masing-masing ulangan terdapat 5 keong-mas pada satu lahan. Adapun teknik analisis data dari penelitian kami yaitu uji single factor ANOVA untuk mengetahui perbedaan secara statistik, dilanjutkan dengan uji BNT untuk mengetahui perbedaan secara signifikan pada masing-masing perlakuan. Selanjutnya, uji probit untuk mengetahui nilai
LC50. Dan yang terakhir adalah analisis FTIR, ekstrak suwak dan pare di laboratorium terpadu undip untuk mengetahui gugus fungsi senyawa toksik pada pare dan suwak. Selanjutnya ada pun hasil penelitian kami yang pertama yaitu mortalitas hama keomas. Terjadi peningkatan mortalitas hama keomas selama 3 hari. Dibuktikan dengan uji ANOVA yang dihasilkan F-value lebih besar dari F kritikal. Hal ini membuktikan bahwa adanya perbedaan secara statistik. Selanjutnya dilakukan uji BNT yang membuktikan adanya perbedaan secara signifikan pada variasi konsentrasi 75%. Menurut Gaza 2011, kematian hama keomas diakibatkan oleh adanya zat yang bersifat toksik yang masuk ke dalam sistem saraf yang mengakibatkan sistem kerja organ menurun dan mengakibatkan hama keomas mati. Sistem senyawa yang bersifat toksik yaitu saponin, fenol, flavonoid, dan tanin. Adapun hasil letal konsentrasi 50 atau LC50. Data tersebut menunjukkan efektivitas LC50 molus kisidamoamor pada konsentrasi 61,04%. Dengan nilai tersebut mampu membunuh 50% populasi. Menurut Kurniasih tahun 2013, pada penelitian tumbuhan anti-moluska untuk membasmi hama keomas dengan ekstrak molar LC50 sebanyak 164,55% mampu membunuh 50% populasi. Hal ini membuktikan bahwa Molluscisidamoamor lebih efektif dalam mengendalikan hama keomas daripada penelitian sebelumnya. Selanjutnya, analisis FTIR pare. Menurut Subhan tahun 2004, senyawa toksik yang terkandung dalam pare diantaranya saponin, flavonoid, dan polifenol. Pada data tersebut terdapat regam hidroksil dan regam alkohol yang merupakan gugus fungsi dari saponin dan polifenol. Hal ini membuktikan bahwa pare mengandung saponin dan polifenol. Selanjutnya, analisis FTIR food. Menurut Sutomo tahun 2008, senyawa toksik yang terkandung dalam seluruh diantaranya saponin, flavonoid, dan asam oksalat. Pada data tersebut terdapat regam aromatik dan regam hidroksil yang menunjukkan adanya gugus fungsi flavonoid dan saponin. Hal ini menunjukkan bahwa sulut mengandung flavonoid dan saponin. Kesimpulan dari penelitian kami yang pertama adalah pengaruh Molluscisidamoamor cukup signifikan terhadap mortalitas hama keomas pada konsentrasi 75%. Yang kedua adalah diperoleh nilai LC50 dan uji probit. Hasil data menunjukkan efektivitas LC50 Molluscisidamoamor pada konsentrasi 61,04%. Yang ketiga adalah gugus fungsi yang dapat dijadikan ekstrak kombinasi pare dan suwak, yaitu gugus fungsi alkana, aromatik, dan alkohol. Selanjutnya ada pun saran dari penelitian kami yang pertama yaitu diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai potensi moamor agar mendapatkan hasil yang lebih efektif. Yang kedua, perlu adanya pengujian lanjutan variasi variabel dan perlakuan yang berbeda. Yang ketiga, diharapkan penelitian ini dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan, Tetapi kesuksesan milik mereka yang mau bekerja keras.